Apa jadinya kalau seorang komika bikin film drama keluarga? Selamat datang di Teman Nonton. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di sini dari Juru Review. Saya baru aja selesai nonton salah satu film Indonesia yang udah rilis beberapa bulan yang lalu dan udah turun juga dari layar bioskop, tapi baru saya sempat nonton hari ini di Netflix. Judulnya ngeri-ngeri sedap. Judul internasionalnya itu Missing Home. Itu judul yang cukup tepat sih untuk ngegambarin keseluruhan cerita dari film satu ini. Sebelum kita ngomongin lebih jauh tentang film satu ini, saya pengen sedikit cerita deh tentang sinopsisnya. Jadi ini tuh film yang bercerita tentang seorang pasangan suami istri yang punya 4 orang anak, 3 laki-laki, 1 perempuan. Mereka ini berlatar belakang orang Batak. Nah, ketiga anak laki-lakinya ini punya konflik sama bapaknya karena bisa dibilang bapaknya ini cukup kolot untuk ngejaga adat-adat orang Batak. Sedangkan 3 orang anak laki-lakinya ini karena udah merantau, udah mungkin banyak pemikiran, banyak opini, jadi ya terjadi gesekan lah antara orang tua yang kolot ngejaga adat dengan anak-anaknya yang udah pergi merantau tersebut. Pada suatu hari ada sebuah pesta adat yang mewajibkan anak-anaknya ini untuk ngumpul. Tapi ketiga anak laki-lakinya itu tuh nggak mau pulang kampung. Sampai akhirnya bapaknya bikin sandiwara perceraian bersama ibunya. Nah, di sana deh, kemudian banyak konflik dan cerita yang akan kita nikmati. Rasanya nonton film satu ini tuh saya nggak nyangka bahwa film ini benar-benar akan jadi sebuah film drama keluarga. Karena saya pikir ini tuh tadinya akan jadi sebuah drama komedi. Tapi setelah saya nonton, komedinya ada tapi tipis-tipis banget, nggak terlalu banyak. Dan bisa jadi itu tuh cuma bumbu pemanis. Dan bumbunya tuh benar-benar nggak banyak, dikit banget. Porsi komedinya tuh dikit banget menurut saya. Jadi ini tuh lebih banyak drama keluarganya. Jadi komedinya benar-benar dikit. Kita benar-benar akan disajikan sebuah film drama keluarga dari seorang komika Benedion. Untuk sebuah film drama keluarga, sebenarnya sih saya ngerasa ini tuh nggak terlalu beda ya dari drama-drama keluarga lain yang ngangkat konflik antara pemikiran orang tua yang kolot dengan anak-anaknya yang mengikuti perkembangan zaman. Ya biasalah ada konflik di mana misalnya si bapak pengen menuhin cita-cita dia, sedangkan anaknya juga punya cita-cita sendiri. Nah, di sana terjadi konflik deh. Menurut saya itu adalah sebuah konflik yang klasik banget ya di sebuah film drama keluarga. Tapi memang mungkin yang bikin beda adalah ya ini latar belakangnya benar-benar orang Batak. Lokasinya di Pulau Samosir kemungkinan dan berlatar belakang juga Danau Toba dan bahasa yang digunakan juga bahasa Batak. Saya sampai akhirnya ngaktifin subtitle bahasa Indonesia buat nonton film satu ini. Karena memang kalau misalnya nggak ngaktifin subtitle Indonesia, saya Mas Wahono ini tentu aja nggak akan ngerti mereka tuh secara penuh ngomong apaan. Dan
kesan lainnya ya ketika saya nonton film ini tuh ada satu shoot panjang dan saya nggak nyangka ini tuh akan ada di film ini, dan si Benedion itu berani banget untuk naruh shoot panjang itu, dan itu luar biasa sih menurut saya. Itu tuh susah sih, itu tuh saya nggak tahu mereka tuh akan ngambil adegan itu tuh tag-nya berapa kali nggak tahu, tapi itu oke sih, oke untuk sebuah film yang dibuat oleh sutradara yang asalnya dari stand up komedian, terus para pemainnya juga kebanyakan juga stand up komedian, ngelakuin shoot panjang itu tuh luar biasa sih menurut saya. Dan ada satu scene bagus sih di akhir film ini yang menurut saya ya manis sih, manis ya, bisa bikin kalian senyum-senyum lah untuk di akhir. Setelah saya pikir-pikir ya ini menurut saya sih nilainya 7/10 ya. Kenapa 7/10? Karena memang sebenarnya tema yang diangkat itu tema yang udah banyak banget di film drama keluarga lainnya, konflik antara orang tua dan anak, tentang pertentangan antara satu cita-cita dengan cita-cita lainnya, ya biasalah, tentang pemikiran kolot, tentang pemikiran modern bertabrakan, ya yang kayak gitu-gitu deh. Tapi ya satu hal yang mungkin beda yang tadi udah saya omongin, yaitu dia latar belakangnya orang Batak, jadi perspektifnya orang Batak. Saya sebagai Mas Wahono Hayatuddin yang tentunya bukan orang Batak, saya agak kurang relate sebenarnya sama apa yang mereka ceritain tuh, saya agak kurang relate. Tapi ya bagian-bagian yang relate-nya ya mungkin bagian konflik antara misalnya apa yang dimauin orang tua dengan apa yang dimauin anak tuh ya kadang-kadang beda. Itu sih sebenarnya hal general yang mungkin bisa kalian nikmati di film satu ini gitu. Ya itu juga alasan kenapa saya ngasih nilai 7/10, karena ya nggak relate aja gitu sama adat Batak dan hal kebatak-batakan lainnya. Jadi ini film yang bagus tapi bukan luar biasa bagus. Tapi saya bisa bilang ini adalah film terbaik dari Benedion sih, dari film-film sebelumnya kayak misalnya Ghost Rider gitu. Ini lebih baik sih daripada Ghost Rider menurut saya. Oke, mungkin gitu aja untuk review. Sebenarnya nggak review juga ya, ini opini sebenarnya. Opini saya tentang film satu ini. 7/10 untuk film Ngeri Ngeri Sedap. Makasih banget semua yang udah nonton. Saya No pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di teman nonton selanjutnya. Salam Juru.